Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan damai sejahtera selalu. Bersama dengan saya, Frater Mehmet Saputra dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema kesabaran. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas limpahan berkat dan rahmat yang boleh kami terima dari pagi hingga pada sore hari ini. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu bagi kami yang akan mendengarkan sabda dan renungan dari kitab suci. Ya Tuhan, berikanlah kami telinga dan hati yang peka, agar kami mengerti sentuhan-sentuhan-Mu di dalam sabda yang Engkau sampaikan sendiri kepada kami, karena Engkau sendiri berbicara pada saat ini kepada kami. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, saya akan membacakan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai 9. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kitab suci yang baru kita dengarkan. Kita tahu, tadi dalam kitab suci, ada tuan, ada pekerja, dan ada pohon ara yang tidak berbuah. Tuan yang mempunyai ladang, ternyata menemukan bahwa pohon ara di dalam ladangnya tidak menghasilkan buah. Padahal sudah lama pohon itu tumbuh dan sudah seharusnya dia menghasilkan buah, tetapi tidak menemukan buah itu. Kita tahu betapa kecewa sebenarnya hati dari tuannya ini. Betapa kesal dia sebenarnya melihat pohon ara yang tumbuh, sudah dirawat, sudah lama, tapi tidak berbuah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sabar. Tuan dari tanah ini sabar, karena dia mendengarkan kata-kata dari pekerjanya. "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh 1 tahun lagi. Akan dirawat dulu, akan diberi pupuk, akan disirami. Semoga tahun depan dia berbuah." Ternyata Tuhan tidak sampai hati untuk menebang pohon itu. Tuhan mendengarkan kata-kata dari pekerjanya ini yang setia merawat pohon itu. Kita tahu dalam bacaan ini, Tuhan ternyata begitu sabar. Ternyata Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan kepada pohon itu untuk bertumbuh. Kita adalah pohon itu sebenarnya. Ada sisi-sisi dari hidup kita yang tidak menghasilkan buah.
ketika kita menerima iman dari Tuhan, ada kesempatan waktu yang dimana kita tidak menghasilkan buah. Walaupun kita sudah lama menerima Tuhan, kita sudah lama ikut dengan Tuhan, tapi ternyata kita tidak berbuah. Di sini kita diingatkan lagi bahwa ternyata Tuhan sewaktu-waktu memeriksa kondisi kita, memeriksa keadaan kita. Tuhan sewaktu-waktu menyapa kita, Tuhan melihat kita, seperti Tuhan yang melihat pohon ara itu. Tapi ketika kondisi kita tidak baik-baik saja, seperti pohon ara yang tidak berbuah itu, maka sebenarnya Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang menghukum kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang langsung membinasakan kita. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tumbuh kembali. Itulah kita mengenal Tuhan kita yang sebenarnya sungguh sangat sabar. Maka kita tahu di sini bahwa ketika kita belajar berlatih untuk bersabar, itu sebenarnya sifat dari Allah sendiri yang adalah sabar. Allah itu sabar, maka kita ikut sabar. Tuhan begitu sayang, begitu mengasihi kita, memberi kesempatan kita untuk berproses. Tuhan menghargai proses-proses kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan proses itu berlangsung begitu saja tanpa ada terjadi apa-apa. Maka Tuhan sewaktu-waktu menyapa kita, mencari kita, melihat kondisi kita. Kalau kita tidak berbuah, diingatkan. Kalau 1 tahun tidak berbuah, ditebang. Bukan Tuhan itu begitu kejam, tapi sebenarnya Tuhan masih memberikan perhatian kepada kita. Maka atas kasih dari Tuhan yang begitu sabar terhadap kita, terhadap proses-proses kita, maka apa yang sebaiknya perlu kita lakukan? Yang sebaiknya kita lakukan adalah menanggapi Allah yang sabar ini, Allah yang penuh kasih ini kepada kita. Kita mesti menanggapi kebaikan hati Allah yang penuh dengan kesabaran ini. Bagaimana kita dapat menanggapinya untuk kita zaman ini? Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya waktu. Kita masih punya tenaga. Kita masih memiliki talenta. Kita memiliki kekasan. Kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Maka dari itu, mari kita mengambil sikap hati di hadapan Tuhan yang penuh kasih dan sabar, sehingga kita benar-benar didapati Tuhan, kita berbuah. Kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Kita bisa memberikan buah-buah kita kepada orang lain, sehingga hal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada waktunya, kita akan berbuah, dan Tuhan begitu bersukacita bertumbuh dengan kita. Semoga renungan sabda ini dan juga untuk kita semua, iman kita semakin diteguhkan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Frater Mehmet Saputra dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan sabar, kami paham kami anak-anak-Mu kerap kali kurang berbuah dalam kehidupan kami. Tapi ya Tuhan, Engkau masih penuh kasih terhadap kami, memberi kami banyak kesempatan, memberi kami waktu yang cukup untuk memperbaiki diri, dan mampu untuk bertobat. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam upaya kami untuk menghasilkan buah, dan sertailah seluruh aktivitas kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.